Danielson pernah duduk di daftar tertinggi pemain termahal di dunia pada tahun 1998. Namanya saat itu mampu mengalahkan Ronaldo Nazario yang jadi pemain termahal sebelumnya. Bukan sebuah keheranan ketika melihat bakat asal Brasil dilabeli sebagai pemain termahal dunia. Dalam hal ini, Danielson memang mampu membuktikan skill serta kualitasnya. Dia pandai dalam melewati lawan, memiliki segudang trik untuk menciptakan hiburan, serta memiliki reputasi sebagai pemain muda bertalenta asal negeri Samba. Namun sayangnya, kisah Danielson tidak mampu bertahan lama. Dia keburu menjadi pemain semenjana yang karakternya lebih banyak ditertawakan ketimbang mendapat pujian. Danielson tenggelam dalam keegoisannya sendiri, sehingga tim mediocre pun menolak untuk merekrutnya. Kisah Danielson menjadi satu dari sekian yang sering kita jumpai. Bakat yang tak terpenuhi, potensi yang berakhir sia-sia, sampai buruknya performa pemain yang dibeli dengan harga mahal. Di masa keemasannya, Danielson memang layak disebut sebagai salah satu dewa sepak bola. Skill olah bolanya benar-benar tak tersentuh. Dia mampu memanipulasi lawan dan menanamkan rasa takut di hati para bek-bek tangguh sekalipun. Kekuatan, skill hingga kecepatan benar-benar terdapat pada diri Danielson. Kisahnya dimulai di Sao Paulo, di mana bakat alami Danielson sudah cukup bagi Brasil untuk memanggilnya ke skuad senior pada 1996. Di usia yang baru menginjak 19 tahun saat itu, Danielson dipandang sebagai talenta menjanjikan Brasil yang akan segera memberi prestasi besar. Anggapan tentang hebatnya bakat Danielson kian menggila saat ia tampil memukau di ajang Le Tournoi dan Copa America 1997. Dia berhasil meraih penghargaan bola emas di ajang Piala Konfederasi hingga masuk ke dalam skuad terbaik ajang Copa America. Sebagai pemain yang memiliki skill gemilang, Danielson dikenal dengan sebutan Raja Step Over. Dia dapat mengecoh hingga meninggalkan lawan dalam waktu singkat. Bakat itu lantas membuatnya dipanggil ke skuad Brasil yang berlaga di ajang Piala Dunia 1998. Semua orang sangat menantikan aksinya, bahkan bintang sekelas Ronaldo Nazario pun mengakui bila Danielson sangat berpotensi menjadi pahlawan Brasil di ajang Piala Dunia. Namun pada kenyataannya, turnamen sekelas Piala Dunia masih terlalu hebat untuk ditaklukkan Danielson. Dia tampil jauh dari ekspektasi dan bahkan cenderung tidak diingat sebagai bagian dari tim Samba. Saat itu, Danielson cuma menjadi starter sebanyak 1 kali. Bahkan saat dimasukkan sebagai pengganti di laga final, Danielson disebut telah membuat sejumlah kesalahan sehingga berdampak pada terbuangnya kesempatan yang didapat timnas Brasil. Danielson dipandang sebagai pemain yang cuma jago ngetrik, namun selalu gagal memaksimalkan peluang. Dia memang mahir dalam melewati lawan, namun saat sudah berada di sepertiga akhir, keputusannya seringkali membuat orang-orang terheran. Akan tetapi, meski gagal membawa Brasil meraih gelar juara, tim sekelas Real Betis masih berani menjadikan Danielson sebagai pemain termahal di dunia. Tepat di tahun 1998, Betis memboyong Danielson dengan mahar 21,5 juta euro, di mana jumlah tersebut mampu mengalahkan nilai yang dikeluarkan Inter Milan untuk memboyong Ronaldo sebesar 19,5 juta euro. Tidak hanya menjadikan Danielson sebagai pemain termahal di dunia, Real Betis juga memberi kontrak sang pemain dengan durasi 10 tahun. Nahas, masa keemasan Danielson yang sangat mengandalkan karakter Jogo Bonito sama sekali tidak terpakai di tanah Spanyol. Statistik yang ia torehkan di musim debutnya di Spanyol benar-benar muram. Danielson cuma bisa membuat 2 gol dari 35 penampilan. Bahkan di musim keduanya bersama Real Betis, nasib Danielson kian parah. Dia gagal menyelamatkan Real Betis dari zona degradasi di musim La Liga yang cukup aneh. Saat itu, Betis harus terdegradasi bersama Sevilla dan Atletico Madrid. Bahkan saat Real Madrid cuma mampu menempati posisi kelima, Deportivo La Coruna sukses meraih gelar juara dengan mengungguli FC Barcelona. Anehnya, meski terseok-seok di level klub, timnas Brasil masih saja memberinya kesempatan.
Dia dimasukkan ke dalam skuad Samba yang berlaga di ajang Piala Dunia 2002 dengan nama Luis Felipe Solari sebagai pelatihnya. Namun sekali lagi, kehadiran Denilson di tubuh timnas Brasil tidak benar-benar memberi efek yang baik. Bahkan saat Brasil berhadapan dengan Turki di babak semifinal, Denilson menunjukkan tindakan ceroboh dengan tidak memberi umpan kepada rekan yang berdiri bebas. Selain itu, dia juga sering melakukan tindakan-tindakan tidak perlu yang justru merugikan timnas Brasil. Meski akhirnya menjadi bagian dari skuad juara di ajang Piala Dunia 2002, karir Denilson terus menukik tajam. Ia yang sebelumnya disebut sebagai pemain dengan skill mewah, kini tak lebih dari pecundang yang kerap dijadikan bahan guyonan. Denilson memainkan pertandingan terakhirnya untuk Brasil pada tahun 2003 melawan Cina. Padahal saat itu, usianya baru menginjak 25 tahun. Selain itu, Denilson juga tidak memenuhi target kontrak 10 tahunnya dengan Real Betis dan resmi hengkang pada tahun 2005. Denilson memilih Bordeaux sebelum akhirnya mengasingkan diri ke Arab Saudi dengan membela Al Nassr. Namun nasibnya juga tak kunjung membaik. Hingga perjalanan menuju Amerika pun dilakukan untuk kembalikan performa. Akan tetapi sekali lagi, Denilson tampak sudah tidak berdaya. Namanya benar-benar tenggelam hingga ia sempat pulang ke kompetisi Brasil. Yang cukup mengejutkan, Denilson sempat bermain di Vietnam dan tampil di kompetisi Yunani selama 6 bulan. Saat tidak ada lagi klub yang menginginkannya, Denilson yang berusia 31 tahun mencoba peruntungan dengan mengikuti trial di tim mediocre Inggris Bolton Wanderers. Nahas, Bolton menolak untuk memberinya kontrak permanen. Gary Megson yang menjadi pelatih Bolton saat itu tidak melihat ada sesuatu yang istimewa dari sosok Denilson. Dengan usia dan kemampuan yang ditunjukkan ketika itu, sang pelatih bahkan percaya kalau Denilson tidak akan mampu bersaing dengan pemain sayap Bolton macam Matty Tyler dan Ricardo Gardner. Tepat pada tahun 2010, nama Denilson lantas menghilang. Dia mengaku beristirahat dan belum mau memutuskan pensiun. Setelah 12 tahun berlalu, Denilson kembali ke jagat sepak bola. Di usia yang sudah menginjak 44 tahun, dia bergabung dengan klub semenjana Brasil, Ibis. Di situ, reputasi Denilson sebagai wonderkid gagal asal Brasil kian melegenda setelah Ibis dikenal sebagai tim yang tidak pernah memenangkan satupun pertandingan selama 3 tahun. Hanya sebentar membela Ibis, Denilson kemudian baru benar-benar memutuskan pensiun dari dunia sepak bola pada tahun 2022. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.